Penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali merebak di wilayah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Berdasarkan laporan mingguan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung, terdapat 77 sapi yang terserang PMK dan 2 diantaranya dinyatakan mati. Serangan PMK kali ini dialami sapi jenis pedaging, belum ada laporan kasus pada sapi perah, kambing maupun babi. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Mataraman, David Yohanes. Baik rekan David, silakan untuk laporannya. Terima kasih Arin. Jadi benar ada sekitar 77 sapi jenis pedaging di Kabupaten Tulungagung yang terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. 2 di antara sapi yang terserang ini mati, sementara sisanya masih dalam proses pengobatan. Sejauh ini belum ada laporan PMK yang menyerang sapi jenis perah maupun hewan lain seperti kambing maupun babi. Ini berbeda dengan serangan PMK pada tahun 2022 yang didominasi oleh sapi perah. Saat itu sentra sapi perah yang ada di Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo ada ratusan yang terserang dan bahkan puluhan diantaranya mati. Namun kali ini serangan PMK lebih kecil dan lebih terkendali. Meski demikian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maksud saya giat melakukan vaksinasi kepada komunitas peternak rakyat yang sapi-sapinya masih dalam kondisi sehat. Jadi memang sasarannya adalah sapi-sapi yang sehat, hingga mereka bisa punya daya tahan tubuh dengan proses vaksinasi. Selain itu, petugas kesehatan hewan juga berkeliling kepada titik-titik yang dilaporkan terjadi serangan PMK untuk melakukan pengobatan. Dan dampak dari serangan PMK ini, para pedagang harus menahan sapinya. Jadi karena memang penyakit ini merata ya, di daerah sekitar Kabupaten Tulungagung juga terjadi serangan, sehingga harga hewan sapi pedaging ini mengalami penurunan. Per ekor itu rata-rata turun antara 3 juta sampai 4 juta rupiah per ekor. Jadi misalnya ada sapi yang seharusnya bisa dijual 15 juta, sekarang harganya sekitar 11 sampai 12 juta. Kondisi ini yang memaksa para pedagang harus menahan sapinya, tidak mau menjual karena dirasa akan merugi. Selain itu para peternak juga tidak berani membeli sapi baru karena para peternak ini biasanya membeli sapi-sapi bakalan yang masih berdayat itu untuk dibesarkan, kemudian setelah besar akan dijual sebagai pedaging. Karena resikonya kalau mereka memberi sapi baru, maka akan kemungkinan bisa membawa virus dan akan menularkan ke sapi-sapi yang ada di kandang yang masih dalam kondisi sehat. Memang pasar hewan terpadu milik Kabupaten Tulungagung ini adalah pasar hewan yang cukup besar di wilayah Jawa Timur bagian barat dan menjadi pusat perdagangan antar daerah. Jadi banyak sapi yang dari Blitar, dari Kediri, dari Ponorogo, bahkan dari Jawa Tengah kadang itu masuk ke Tulungagung, dan ini punya resiko membawa virus PMK dari berbagai daerah. Karena itu Dinas Peternakan melakukan sterilisasi setiap kali pasaran. Hari pasarannya di Paing ya, di Penanggalan Jawa. Selain itu sapi yang ditengarai mengalami PMK juga diminta untuk putar balik, tidak boleh masuk ke pasar. Meski serangan ini meluas di Tulungagung dan sekitarnya, namun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum menutup pasar hewan terpadu karena alasannya status saat ini belum ditetapkan sebagai wabah. Penetapan status wabah ini biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan nanti akan diikuti oleh Pemkab, dan salah satu kebijakan yang mungkin dilakukan adalah menutup pasar hewan terpadu. Demikian Arin yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan David atas laporannya dan silakan melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, kami juga merangkum sejumlah wawancara dengan pihak terkait, ikut kami tampilkan. Kalau secara harga mulai turun Pak sekarang. Pak. Berapa Pak turun rata-rata? Sekitar 4 juta, 3 juta per ekor. Sejak kapan Pak? Sejak dua pekan ini. 2 pekan ini. 2 pasaran ya? 2 pasaran. Oke. Jadi ini tidak berani menerima sapi dari luar Pak? Tapi kalau jual berani ya? Tidak berani. Tidak berani juga? Berani. Berarti untuk sementara saat ini tidak melayani penjualan dan pembelian? Tidak ada. Barang di stop semua? Stop.
Berapa ekor Pak sekarang yang masih ada di kandang? Di kandang di sana 6, di sini 14. Pak, kalau tidak menjual atau tidak membeli berarti mengalami kerugian, Pak? Kerugian. Berapa, Pak? Stop dulu. Berapa, Pak? Untuk kasus PMK di Kabupaten Tulungagung, memang pada akhir tahun ya, terutama mulai bulan November sampai Desember ini, seiring adanya pergantian musim dengan curah hujan tinggi, ada laporan kasus PMK juga di Tulungagung. Sampai dengan saat ini yang laporan yang sudah kami terima itu sebanyak 77 ekor, itu tersebar di beberapa kecamatan. Yang mati berapa? Untuk yang mati sementara yang dilaporkan kami masih 2 ekor, sementara 2 ekor. Sementara yang lainnya juga sudah proses penyembuhan. Langkahnya yang diambil dinas? Untuk dari dinas sendiri kita saat ini kita sedang melakukan pelayanan kesehatan hewan di 7 wilayah kerja puskesmas. Jadi masing-masing puskesmas melakukan giat ke lapangan, melakukan pengobatan dan pemberian vitamin pada ternak. Sedangkan untuk vaksinasi kami masih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.